Sijapati merupakan aplikasi penilaian kinerja ASN pemerintah Kabupaten Kuningan. Cara pengisian sebelumnya berdasarkan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Kini Sijapati telah dikembangkan sesuai peraturan terbaru, yaitu Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Sijapati dapat diakses melalui halaman sijapati.kuningankap.go.id. Alur pengisian Sijapati. Tahapan pertama, pengelola kinerja perangkat daerah harus mengisi akun perangkat daerah terlebih dahulu. Login ke akun perangkat daerah, klik rencana kerja, lengkapi rencana kerja tahun bersangkutan, kemudian input DPA. Setelah menginput rencana kerja dan DPA perangkat daerah, maka otomatis akan menjadi perjanjian kerja dan rencana hasil kerja JPT atau pimpinan unit kerja. Apabila perjanjian kerja masih belum lengkap, maka bisa ditambahkan dalam rencana hasil kerja tahunan. Setelah akun perangkat daerah terisi, selanjutnya itu tahapan kedua, mengisi akun jabatan pimpinan tinggi. Login ke akun JPT, lengkapi profil, klik ubah profil, periksa kembali NIP, nama, username, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Kemudian, periksa kembali perjanjian kerja yang sudah diisi pada saat mengisi akun perangkat daerah. Jika sudah sesuai, minta persetujuan dari atasan. Setelah disetujui, isi rencana kerja periodik atau bulanan. Langkah selanjutnya, minta persetujuan atasan untuk dapat mengisi laporan harian kinerja. Selanjutnya, yaitu tahapan pengisian akun pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Pengisian Sijapati dilakukan secara vertikal, dari atas ke bawah, dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Login ke akun Sijapati, klik profil, klik ubah profil, periksa kembali NIP, nama, sesuaikan pejabat penilai, kemudian atasan pejabat penilai. Periksa kembali unit kerja, jabatan, pangkat atau golongan ruang. Klik simpan. Muncul notifikasi password tidak sama, karena sebelumnya belum melakukan konfirmasi password. Maka lakukan konfirmasi password, lalu klik simpan. Langkah selanjutnya mengisi rencana hasil kerja. Klik target dan realisasi tahunan, klik tambah. Pilih jenis SKP. SKP murni yaitu SKP pertama dalam jabatan pada saat itu. SKP perubahan yaitu jika ada perubahan dari isi SKP murni. Contohnya, jika pada tahun berjalan ada perubahan target atau perubahan rencana hasil kerja. Pilih SKP ke-1 untuk jabatan yang dijabat di awal tahun. SKP kedua dan seterusnya untuk jabatan yang baru dijabat. Contohnya jabatan saya di awal tahun sebagai calon analis kebijakan di bidang penilaian kinerja, kesejahteraan, dan pembinaan aparatur. Kemudian, pada pertengahan tahun, saya dipindahkan menjadi calon analis kebijakan pada bidang yang lain, sehingga terjadi perubahan SKP. Maka saya dapat memilih SKP kedua atau seterusnya. Periode SKP yaitu diisi dari awal tahun 1 Januari sampai dengan 31 Desember tanpa melihat hari libur. Kemudian, klik simpan. Selanjutnya, klik target hasil kerja, klik tambah, pilih rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yaitu rencana hasil kerja pimpinan yang saling berhubungan atau berkaitan dengan rencana hasil kerja bawahan yang akan dikerjakan pada tahun atau periode tersebut. Pilih jenis rencana hasil kerja, kinerja utama yaitu rencana kinerja yang mendukung rencana kinerja atasan atau sasaran kinerja organisasi, sedangkan kinerja tambahan jika kinerja di luar tugas pokok jabatan atau tidak mendukung sasaran kerja organisasi. Contohnya yaitu keikutsertaan dalam kegiatan sosial. Selanjutnya, mengisi rencana hasil kerja dengan menggunakan bahasa capaian yang berhubungan dengan rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Kemudian mengisi aspek kuantitas, klik akumulatif jika target tahunan dapat dirinci jumlahnya tiap bulan dan terakumulasi atau terjumlahkan saat pekerjaan tersebut selesai.
Di sini tidak menggunakan rank karena target hasil kerja saya dalam 1 tahun sudah pasti. Pilih satuan, kemudian input indikator dari aspek kuantitas. Selanjutnya aspek kualitas. Abaikan kolom akumulatif, klik rank, yaitu menentukan target tingkat kualitas dari hasil kerja. Isi indikator dari aspek kualitas. Kemudian, aspek waktu. Klik rank apabila belum dapat menentukan waktu pelaksanaan atau masih dalam perkiraan. Abaikan rank jika waktu atau lamanya pelaksanaan sudah pasti. Isi indikator aspek waktu, lalu klik simpan. Klik tambah untuk menambahkan rencana hasil kerja, sama seperti cara sebelumnya. Pilih rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, pilih jenis rencana hasil kerja, isi rencana hasil kerja menggunakan bahasa capaian, kemudian isi aspek kuantitas, sama dengan contoh sebelumnya, menggunakan akumulatif, tapi dengan target yang belum pasti atau masih dalam prediksi. Maka klik rank, tentukan perkiraan target. Isi satuan dan indikator aspek kuantitas. Selanjutnya yaitu isi aspek kualitas dan waktu beserta indikatornya. Lalu klik simpan. Tambahkan rencana hasil kerja sama seperti cara sebelumnya, namun dengan target yang tidak akumulatif. Tidak akumulatif yaitu jika target bulanan tidak terakumulasi di akhir tahun. Contohnya, membuat satu draft peraturan bupati yang sama dalam 3 bulan atau setiap bulannya, maka di akhir tahun realisasinya akan tetap 1. Pejabat penilai atau atasan langsung harus menyetujui rencana hasil kerja tahunan untuk dapat melanjutkan ke tahap pengisian rencana hasil kerja periodik atau bulanan. Klik rencana hasil kerja, pilih rencana hasil kerja tahunan bawahan, cari nama bawahan, klik icon file dalam kolom target, periksa rencana hasil kerja bawahan, jika sudah sesuai, pilih setujui. Setelah disetujui, maka bawahan dapat melanjutkan ke tahap pengisian rencana hasil kerja periodik atau bulanan. Mengisi rencana hasil kerja periodik atau bulanan. Klik rencana hasil kerja, pilih target dan realisasi periodik, klik tambah, tahun akan terisi otomatis sesuai tahun berjalan, pilih bulan, pilih jenis SKP, tentukan SKP ke-1 atau 2 dan seterusnya, pilih kedudukan PNS. Terdapat pilihan cuti dan MPP. Kedudukan cuti tersebut untuk cuti yang selama 1 bulan penuh. Contohnya, jika pada bulan Januari yang bersangkutan sedang menjalani cuti melahirkan, maka tidak akan bisa mengisi rencana hasil kerja bulanan. Lakukan cara pengisian yang sama seperti langkah sebelumnya. Pilih kedudukan PNS aktif, klik simpan. Selanjutnya, klik icon file dalam kolom target hasil kerja periodik, klik tambah, pilih rencana kinerja tahunan yang akan dikerjakan dalam bulan tersebut, isi aspek kuantitas, yaitu target yang akan dikerjakan dalam bulan tersebut, satuan, indikator, dan aspek kualitas akan terisi otomatis. Tentukan waktu pelaksanaan, dapat menggunakan rank atau tidak sesuai target pengerjaan, kemudian klik simpan. Klik tambah untuk menambahkan rencana kinerja bulanan,
Pilih rencana kinerja tahunan yang akan dikerjakan dalam bulan tersebut. Rencana kinerja yang sudah dipilih tidak dapat dipilih kembali dalam bulan tersebut. Aspek kuantitas akumulatif yang menggunakan rank akan terakumulasi di akhir tahun sesuai dengan rank target yang ditentukan pada rencana hasil kerja tahunan. Isi langkah selanjutnya sama dengan cara pengisian sebelumnya. Untuk target yang tidak akumulatif, maka otomatis target tidak dapat dirubah karena di akhir tahun hasilnya akan tetap satu walaupun mengerjakan setiap bulan. Sebelum dapat lanjut ke tahap pengisian laporan harian kinerja, pejabat penilai harus menyetujui rencana hasil kerja periodik atau bulanan. Klik rencana hasil kerja, pilih rencana hasil kerja periodik bawahan, cari nama bawahan, tentukan tahun dan bulan. Klik ikon file di kolom target, pilih setujui. Setelah disetujui, bawahan dapat mengisi laporan harian kinerja. Klik laporan harian kinerja, klik input laporan harian kinerja SKP, isi tanggal, kemudian isi aktivitas harian dengan bahasa sehari-hari yang dimengerti atasan. Sesuaikan klasifikasi hasil kerja bulanan dengan aktivitas harian. Isi kuantitas atau output yang dihasilkan pada aktivitas harian tersebut. Kemudian isi kuantitas, isi jam mulai dan jam selesai. Klik kotak proses jika kegiatan yang dilaksanakan belum selesai atau belum menghasilkan output. Untuk menambahkan laporan harian kinerja, klik input laporan harian kinerja SKP, dan sama seperti langkah sebelumnya. Pelaksanaan laporan harian kinerja minimal 100 jam atau 6.000 menit dalam 1 bulan untuk mencapai nilai sesuai ekspektasi. Kosongkan kotak proses jika kegiatan telah selesai dan menghasilkan output. Klik simpan. Jika laporan harian kinerja sudah terinput dalam 1 bulan, langkah selanjutnya mengisi realisasi hasil kerja periodik dalam 1 bulan tersebut. Klik rencana hasil kerja, pilih target dan realisasi periodik, klik ikon speedometer pada kolom realisasi hasil kerja periodik, isi dasar bukti dukung pada aspek kuantitas. Untuk kualitas dan waktu akan terisi otomatis. Menilai kualitas kinerja harian dan memberikan umpan balik hasil kerja bawahan oleh pejabat penilai atau atasan langsung. Klik laporan harian kinerja, pilih laporan harian kinerja bawahan, cari nama bawahan, sesuaikan bulan, klik cari. Pejabat penilai wajib memeriksa laporan harian. Penilaian dapat dilakukan secara satu persatu atau secara keseluruhan dengan mengklik pilihan penilaian di halaman paling bawah. Setelah penilaian dilakukan, selanjutnya memberikan umpan balik dengan cara klik rencana hasil kerja, pilih rencana hasil kerja periodik bawahan, cari nama bawahan, sesuaikan bulan, klik cari. Isi umpan balik bawahan dalam 1 bulan tersebut, sesuaikan dengan aspek penilaian. Umpan
balik dapat berupa stiker dan berupa kata-kata. Ataupun kombinasi antara stiker dan kata-kata. Setelah semua terisi, klik Approve pada halaman paling bawah, sesuaikan tanggal penilaian, klik OK. Penentuan penilaian. Jika target 47, realisasi 47, maka rating hasil kerja akan sesuai ekspektasi. Namun, jika target 47 dan realisasi 42, maka rating hasil kerja di bawah ekspektasi karena tidak sesuai target. Dan jika realisasi melebihi target, artinya ASN tersebut mampu mengerjakan lebih banyak, maka rating hasil kerja akan di atas ekspektasi, sesuai dengan jenis pekerjaannya. Pejabat penilai juga dapat menentukan kondisi. Perbedaan kondisi normal dan khusus yaitu pejabat penilai menetapkan indikator kinerja individu dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, dalam kegiatan pembinaan dan izin perceraian ASN dengan target 2 dan realisasi 1 dalam kondisi normal, rating hasil kerja akan di bawah ekspektasi. Namun, jika dirubah dalam kondisi khusus, nilainya akan semakin baik atau di atas ekspektasi. Artinya, pembinaan tersebut berhasil, sehingga angka perceraian semakin sedikit. Begitu juga dengan aspek waktu. Dengan target antara 18-20 hari, jika dirubah dalam kondisi khusus, maka rating hasil kerja akan di atas ekspektasi. Artinya, semakin cepat waktu pengerjaan, semakin baik nilainya. Memberikan penilaian perilaku kerja bawahan yang sudah sesuai dengan core value berakhlak yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Klik perilaku kerja, pilih perilaku bawahan, tentukan bulan, klik cari, klik ikon pensil, isi nilai perilaku bawahan berdasarkan indikator, pilih rating perilaku, kemudian isi umpan balik perilaku dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekian dari petunjuk teknis cara pengisian aplikasi Si Japati.